Setelah zaman Nuh, manusia itu tidak bisa hidup 800, 700, 900 tahun loh. Umurnya tambah pendek setelah makan daging. Kualitas hidup kita itu tergantung dari apa yang masuk. Ya, roh kita akan sehat baik apabila kita menerima makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Jiwa kita, hati kita sehat kalau kita menyaring apa yang boleh masuk. Kita harus izinkan. Yang baik boleh masuk, yang tidak baik jangan kita simpan dalam hati. Sama seperti makanan. Ketika kita mengizinkan makanan yang baik itu masuk, maka tubuh kita menjadi sehat. Slide yang di sini Bapak Ibu bisa lihat bahasa Inggris, saya terjemahkan secara sederhana saja ya, bahwa di masa mendatang dokter itu tidak akan menerapi pasiennya dengan obat lagi. Dokter ini akan menerapi, menyembuhkan pasiennya dengan nutrisi. Diperbaiki pola makannya, diperbaiki asupannya, maka orang itu secara otomatis akan sehat. Saya berharap materi yang ringan ini Bapak Ibu bisa tangkap, tapi tidak hanya ditangkap saja, tetapi Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti umurnya panjang, nanti sehat, bisa menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang pertama, minta tolong slide-nya digeser, tentang jenis makanan. Ada satu ayat ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Hari-hari ini kita boleh melihat bahwa manusia boleh makan apa saja. Kelelawar pun dimakan, ular kobra dimakan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, semuanya itu boleh kok, semuanya itu halal, tapi tidak semuanya itu berguna. Tapi tidak semuanya itu membangun, tidak semua makanan yang kita makan itu membuat tubuh kita sehat. Ini nanti Bapak Ibu saya ajak untuk flashback, melihat ke belakang. Saya bacakan ya, Bapak Ibu boleh menyimak Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu apa toh? Gandum, padi, jagung, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, buah-buahan. Jadi gandum, padi, jagung, kemudian buah-buahan, itulah yang akan menjadi makananku, makananmu. Tuhan tuh kasih sejak awal begitu. Dia menciptakan manusia, nanti manusia supaya hidup dan berlangsung kehidupannya, makannya tanaman yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Itu menu Taman Eden. Pada waktu orang makan itu, orang tidak bisa mati. Nah, coba kita lihat kita hari-hari ini coba. Misalnya, kita dikembalikan ke Taman Eden. Makannya cuma nasi atau gandum sama buah. Kira-kira bisa enggak? Setelah manusia jatuh dalam dosa, ini saya bacakan ya Kejadian 3 ayat 18. Pola makannya berubah. Tuhan memang mengizinkan pola makannya berubah karena manusia tidak bisa lagi memetik makanannya dengan nyaman. Tidak bisa mengambil makanan dengan sesuka hati. Karena ketika dosa Tuhan mengutuk tanah ini dan mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Maka yang dimakan adalah ini Bapak Ibu Saudara. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Perhatikan, setelah manusia jatuh dalam dosa, barulah Tuhan mengizinkan manusia makan sayur-sayuran. Tidak ada yang namanya babi panggang, sate kambing, lem chop. Mereka makannya buah, tanaman yang berbiji, dan sayur-sayuran. Meskipun mereka sudah berdosa, umurnya masih panjang. 900 tahun, 800 tahun, bisa bayangkan enggak sih urip kok 800 tahun ya.
Saya tidak bayangkan umurnya 800 tahun, 900 tahun seperti apa. Tetapi itulah faktanya. Kemudian selanjutnya ketika manusia bertambah-tambah dosanya, Tuhan melenyapkan manusia melalui air bah. Masih ingat zamannya Nuh ya? Ketika itu bumi ditelan oleh air, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan, makanya itu Tuhan itu detail banget Bapak Ibu. Dia sudah menyiapkan bahwa Nuh itu akan membawa binatang-binatang. Ada yang suruh bawa sepasang, ada yang suruh bawa 7 pasang. Buat apa kok bawa 7 pasang? Ternyata kalau kita baca di Kejadian 9 ayat 3, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Akhirnya manusia diizinkan makan daging. Itu setelah banjir besar. Tapi Bapak Ibu perhatikan, setelah zaman Nuh, manusia itu tidak bisa hidup 800, 700, 900 tahun loh. Umurnya tambah pendek setelah makan daging. Perhatikan ya. Menjadi 120 tahun. Kalau kita pelajari kenapa kok manusia akhirnya boleh makan daging, Bapak Ibu bisa bayangkan, setelah banjir besar ada tanaman yang bisa hidup? Enggak bisa. Lalu manusia bisa hidup dari mana? Enggak ada tumbuh-tumbuhan berbiji. Enggak ada lagi sayur-sayuran. Makanya Tuhan kasih, sudahlah daripada kamu mati, kamu boleh potong hewan itu, makanlah. Sebetulnya menu daging itu adalah menu survival. Daripada tidak makan, diizinkan makan daging. Kita loncat jauh ke depan, zaman gereja, zaman modern. Dikatakan bahwa semua boleh dimakan. Dinyatakan bahwa semua makanan halal. Tapi kita ingat tadi ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Tetapi perhatikan, setelah Nabi Nuh, zamannya Nabi Nuh, umur manusia makin pendek sekitar 120 tahun. Setelah itu umur manusia jadi berapa? Kalaupun kuat, umur kita hanya 70 atau 80 tahun. Semakin pendek. Dan hari-hari ini ternyata didapati orang itu lebih banyak yang mati karena kebanyakan makan. Bukan karena kelaparan. Pola makan yang salah sehingga menyebabkan orang itu sakit. Sakitnya sakit yang berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Ya, nah, terus lanjutnya. Yang terpenting yang kedua adalah cara pengolahan. Nah, cara pengolahan ini tidak ada ayatnya di Alkitab, tapi kalau kita pelajari tadi, orang zaman dulu itu mengolah makanannya tidak terlalu panjang seperti sekarang. Yang saya maksudkan panjang itu gini, nasi sudah direbus, ditanak, terus diapakan lagi? Digoreng, dibakar, dibikin macam-macam. Proses tambah panjang, semakin kandungan gizinya itu semakin rusak. Apalagi sudah ditanak, kemudian digoreng, minyaknya minyak yang kemarin-kemarin dipakai sudah beberapa kali, besoknya kok masih sisa banyak, disimpan di kulkas, besoknya diinget, dipanasi lagi, prosesnya tambah panjang, tambah rusak, itu memperpendek usia kita. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan ke Israel, gandum itu dibikin roti dibakar, dipanggang, tidak pakai bumbu. Bu Agus pernah ke Israel ya? Makanannya gimana Bu rasanya? Tawar ya, tidak ada rasanya. Beda dengan makanan orang Solo ya, keplek ilat. Wah, rasanya macam-macam rame. Di sana tuh tidak ada rasanya. Tidak banyak bumbu, tidak panjang pemrosesannya. Di Mesir, di Yordan, makannya tuh sayur cuma dicacah-cacah, taruh piring, disajikan gitu aja. Jumlah makanan, seberapa banyak sih kita makan? Sebetulnya kalau kita makan itu bukan untuk memenuhi perut kita sehingga kenyang. Makanan dulu diciptakan Tuhan itu, makan itu supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita, supaya kita bisa beraktivitas. Kalau masalah kenyang itu kan subjektif. Kalau Bapak Ibu sabar ya, Bapak Ibu makan secukupnya saja, tunggu 30 menit. Setelah 30 menit di perut mulai mengolah makanan dengan asam lambung dan sebagainya.
Rasa kenyang itu timbul 30 menit setelah makan. Ini ada ayat, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat 11. Tuhan Yesus mengajarkan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Enggak gitu. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang seenak-enaknya. Enggak gitu loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan yang secukupnya. Baik menunya cukup, enggak berlebihan, jumlahnya juga secukupnya. Seberapa kita merasa cukup, nah itu masing-masing pribadi kita ya. Tapi kalau kita bisa menahan jumlah makanan yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita, pasti tubuh kita sehat. Nah, kemudian satu lagi Amsal 23 ayat 2 nih. Kalau ada seorang pembesar mengundang kita, atau kita diundang dalam pesta lah ya. Ini Amsal Salomo sudah mengingatkan begini loh. Kalau besar nafsumu, ya kan makanan yang disediakan enak-enak itu. Kalau mulai timbul nafsunya besar, taruhlah pisau dalam lehermu. Artinya tahan nafsumu. Lalu apa yang harus kita aplikasikan sekarang? Saya mendapatkan menu dari Departemen Kesehatan. Ini ternyata sesuai dengan apa yang kita pelajari melalui ayat-ayat Alkitab tadi. Porsi makan yang sehat itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. 50%-nya separuh piring diisi dengan apa? Sayur dan buah. Coba kita cocokkan dengan piring kita di rumah. Ya. Kita cocokkan dengan menu yang ada di resto-resto. Nasinya seberapa? Ada yang 3/4-nya nasinya. Lawe sak cumpli neng pojokan gitu ya. Dagingnya sedikit, apalagi nasi kucing itu ya. Nasinya segini, lawe cumli gitu, tidak ada sayurnya. Yang diperbanyak adalah buah dan sayurannya. Nah, Bapak Ibu ada yang setiap hari makan buah? Saya tuh heran tradisi di sini ya. Kalau kita ada satu pesta gitu, buahnya atau ketemuan gitulah, buahnya dikasih di depan apa di belakang? Di belakang. Padahal harusnya buah itu dimakan pada saat perut kosong Bapak Ibu Saudara. Nanti dirubah ya, sebelum makan atau sarapannya buah saja deh. Seperti menunya Taman Eden. Supaya umurnya panjang. Ada sekarang sarapan dengan menu 5 buah, 7 buah, 9 buah. Percaya deh Bapak Ibu Saudara, makan itu sampai siang energi kita masih ada. Dan kalau itu terus berlanjut beberapa bulan, awalnya tambah seger loh. Nah, firman sudah disampaikan, pengajaran sudah disampaikan. Respon Bapak Ibu bagaimana? Mau merubah pola makan?